Pemirsa, dikenal sebagai sosok suami idaman dan setia, serta ayah yang baik, tiba-tiba saja beredar di jagat maya video Ricky Harun tengah asyik karaoke ditemani seorang lady companion alias Elsie. Meski belum diketahui kebenaran terkait video tersebut, namun netizen mulai berspekulasi, sebagian meyakini jika itu adalah video Ricky yang lama sebelum hijrah, namun ada juga yang membenarkan itu adalah Ricky yang sekarang, apalagi ada komentar yang kerap melihat suami Harfiza itu datang ke tempat karaoke. Ricky Harun memang sering datang ke tempat itu. Netizen semakin yakin setelah seorang wanita bernama Quevins mengaku pernah dihubungi oleh Ricky untuk nongkrong bareng. Di tengah isu perselingkuhan, Ricky dan Harfiza malah pamer kemesraan saat berada di pesawat, namun netizen malah salfok dengan ekspresi ibu 4 anak ini yang terkesan cuek menanggapi celotehan Ricky. Mungkinkah Harfiza kecewa dengan Ricky yang diduga mengkhianati cintanya? Di sisi lain, kabar isu perselingkuhan Ricky membuat netizen sedih, begitupun dengan Donna Harun, ibunda Ricky, sedih dan tak percaya jika putra yang dibanggakannya tega mengkhianati Harfiza, menantu kesayangan. Donna bahkan sempat menangis saat memberikan wejangan untuk Ricky. Kalau ibu cuma pengen, kalau sekarang tuh ibu juga cuma pengen cucu-cucu menantu ibu tuh baik-baik aja gitu loh. Hingga kini, Ricky masih enggan memberikan respon secara langsung terkait isu perselingkuhan dirinya. Namun di akun Instagramnya, Ricky mengunggah sebuah video terkait fitnah, hinaan, dan cara menyikapinya dengan caption, "Dihina, difitnah, yang sebenarnya kita nggak perlu balas. Sama sekali nggak perlu. Selagi nggak cederain fisik kita, abaikan aja, abaikan. Kita nggak perlu reaktif." Dihina, dimaki, diremehkan, yang sebenarnya kita nggak perlu balas. Prestasi akan lebih berbunyi, kebenaran akan lebih bersuara. Gimana kalau dia terus-terusan jelekin kita, ngomongin kita? Berarti kita dianggap penting sama dia. Jangan izinkan siapapun merusak ketenangan dan kedamaian hati kita. Ya, bisa jadi video tersebut merupakan bagian kisah kelam Ricky sebelum berhijrah dan bertemu dengan Harfiza. Ricky mengaku kehidupannya tak jauh dari dunia malam, lantaran ia seorang disc jockey. Benarkah Ricky meninggalkan dunia malam dan pekerjaannya sebagai disc jockey lantaran ingin menikah dengan Harfiza? Mungkin karena doa gua. Dulu gua di 20 tahun, gua berdoa pengen bandel sampai 25 tahun. Karena gua pengen nikah di umur 26. 12 tahun menikah, rumah tangga Ricky dan Harfiza baru kali ini diterpa isu miring. Lantas, apa kunci keharmonisan pasangan ini? Seperti apa Ricky Harun menjaga kepercayaan sang istri? Komunikasi itu kan penting banget, komunikasi. Terus kayak ya kalau aku dulu tuh salahnya itu suka dipendem, kalau ada masalah tuh pendem. Ternyata setelah 10 tahun belajar, oh ya nggak bisa nih dipendem-pendem, harus dikomunikasiin. Tangis penyesalan Insanul Fahmi kepada istri sahnya Wardatina Mawa ketika bertemu untuk kali pertamanya sejak polemik rumah tangganya terkuak, tak lantas membuat wanita bertudung hijab lengkap dengan cadarnya itu luluh. Pengkhianatan cinta yang dilakukan Insan kepada Mawa tak sebanding dengan rasa sakit yang ia peroleh. Janji suci yang pernah terpatri justru dihianati. Dan sialnya, cinta suci dibalas dengan poligami. Kecewaan Mawa semakin membuncah ketika pertemuan yang sejatinya tertutup tanpa ada mata kamera justru dilanggar oleh Insan. Perjanjian itu padahal telah disepakati namun diacuhkan Insanul.
dikit soal besok, soal kemarin ketemu Insanul apa nggak bawa? Bisa jadi acuhnya Mawa yang ada dalam rekaman video lantaran ia kecewa untuk kesekian kalinya dengan Insan. Bahkan tangisan Insan dibarengi dengan memeluk Afnan, putra sematawayang mereka, hingga memelas minta rujuk ditanggapi dingin oleh Mawa. Apalagi ketika Insan asik memadu kasih hingga akhirnya menikah siri, ia sama sekali tak memikirkan anak. Tentu saja ada syarat dari pertemuan tertutup itu. Mawa meminta Insan untuk meminta maaf ke hadapan publik hingga harus membuktikan jika dirinya benar-benar telah menikah siri dengan Inara. Lantas benarkah Insan kalang kabut harus mengumpulkan puzzle-puzzle bukti pernikahan sirinya dengan Inara? Dan benarkah ada batasan waktu yang diberikan Mawa kepada Insan soal pembuktian tersebut? Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Nah itu benar-benar terjadi dan benar-benar secara tulus ya. Tapi ada syarat dari Mawa terhadap permintaan maafnya Insanul. Ada 2 syarat. Jadi syarat yang pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri. Perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan perzinahan. Apapun alasannya, Mawa tak ingin dimadu oleh Insan. Jika Inara tetap kekeh ingin isbat nikah, maka Mawa mengikhlaskan dengan melepas Insan alias bercerai. Dan soal laporannya, semua berjalan semestinya. Ya, Mawa sepertinya begitu kecewa dengan Insan khususnya Inara. Saking kesalnya, Mawa yang telah menemukan circle baru, menyindir Inara lewat tren at least bersama Sandi Purnamasari dan Selin Evangelista. At least nikah 12 tahun, apa diposting suami aku? At least aku cerai ngomong tapi kakak bakal omongan sendiri. At least aku punya buku nikah. At least aku tahu pin suami aku dan HP-nya bisa diperiksa. At least walaupun aku janda tapi gak nikahin suami orang. At least aku pakai cadar karena Allah dan aku pertahankan karena Allah. Baru berencana cerai dengan Insan, Mawa malah ditaksir banyak pria. Salah satunya adalah influencer asal Dubai. Pria itu meminta Mawa untuk melepaskan Insan dan tinggal di Dubai dengan iming-iming hidup terjamin. Bukan hanya Mawa yang ditaksir pria Dubai, janda kaya raya Tasya Farasya pun sempat demikian. Tak memiliki pendamping hidup pasca sah bercerai dari Ahmad Assegaf tak lantas membuat Tasya berkubang dalam galau. Rasa sakit yang sempat menggelayut karena dihianati cinta dan ditipu oleh Ahmad justru semakin membuat dirinya bersinar dan kebanjiran job. Dan yang paling membuatnya bahagia sehari-harinya adalah dengan bermain pedal. Tak tanggung-tanggung, Tasya rela merogoh kocek dalam-dalam untuk raket pedal yang hampir mencapai 10 juta rupiah. Boleh di-spill nggak sih harganya berapa? Harganya berapa ya? Harga 6 juta. 6 juta tapi karena udah sold out. Jadi sekarang harganya naik 10 juta kalau nggak salah. Oh. Aku punya 15 raket. Berapa? Paling murah itu ada yang 2 juta. Paling mahal itu 12 juta. Tasya benar-benar membuktikan jika ia telah bangkit. Semua itu ia buktikan dari keberhasilannya membangun rumah mewah dengan fasilitas wah. Lantas benarkah tak ada sedikit pun terbesit bagi Tasya untuk kembali memberai kasih dengan pria baru? Benarkah Tasya hanya fokus mengumpulkan pundi-pundi rupiah sambil membesarkan anak-anak? Dan bagaimana dengan uang yang sudah digelapkan oleh Ahmad? Benarkah Tasya sudah mengikhlaskan? Ya kali mas, baru keluar tuh akte. Doain aja yang terbaik. Sila amin ya, udah mau jadi doain. Semoga segera pindah dan segera bisa ditempati.